Dalam skenario bullish, pola ini muncul ketika harga kembali menguji zona yang sebelumnya sudah menyapu sell side liquidity. Biasanya terjadi pada area demand atau major low. Setelah terjadi liquidity sweep itu, harga menunjukkan rejection yang jelas. Dan begitu harga kembali menyentuh order block yang terbentuk dari liquidity sweep tersebut, seringkali muncul reversal tajam yang mendorong harga naik meneruskan tren bullish yang lebih besar. Sementara pada skenario bearish, prinsipnya sama, hanya arahnya dibalik. Setup ini terbentuk ketika harga retest area yang sebelumnya sudah menyapu buy side liquidity. Hal ini umumnya terlihat pada sekitar zona supply atau di area equal high. Dan rejection dari level tersebut memberi sinyal kuat bahwa harga siap bergerak lebih rendah. Sekarang mari kita bedah detail setup pertama. Dalam skenario bullish, langkah awal yang wajib dilakukan adalah mengidentifikasi liquidity sweep yang valid pada medium time frame seperti M30 atau M15. Ciri-cirinya jelas, harga menembus level penting lalu segera berbalik arah dan dikonfirmasi dengan adanya break of structure di mana harga berhasil menembus level tertinggi sebelumnya. Begitu hal ini terjadi, tandai order block yang terbentuk saat terjadi liquidity sweep sekaligus memicu break of structure tadi. Dan inilah area yang kita sebut sebagai higher time frame point of interest. Dalam banyak kasus, harga akan kembali menguji order block ini yang kemudian berperan sebagai zona demand tempat smart money kembali masuk ke dalam market. Setelah menandai order block, tugas kita sederhana, menunggu retracement harga ke dalam area itu. Nah, ketika harga kembali ke order block yang sudah kita tandai, kita langsung turunkan pandangan ke lower time frame, bisa M3 atau M5, untuk mencari tanda-tanda reversal atau pola pembalikan arah. Biasanya pola ini berupa market structure shift atau change of character. Buat kalian yang belum bisa mengidentifikasi pola pembalikan arah, bisa tonton video ini dulu. Setelah struktur market berubah dan ada ekspektasi harga siap bergerak naik, langkah selanjutnya adalah mencari peluang buy. Di tahap ini, fokus kita beralih pada bullish fair value gap yang muncul dalam pergerakan struktur baru tersebut. Zona ini sering berfungsi layaknya magnet, menarik harga kembali ke dalamnya sebelum melanjutkan tren kenaikan. Cara eksekusinya pun sederhana, pasang buy limit order di midpoint atau di tengah-tengah dari bullish fair value gap pada lower time frame. Dan untuk take profit, targetkan buy side liquidity di higher time frame. Dengan pola ini, kita mendapatkan setup yang presisi sekaligus probabilitas tinggi. Dan konsep ini juga berlaku sebaliknya dalam skenario bearish. Untuk mendapatkan hasil terbaik dengan trading plan ini, kita perlu menggunakan dua time frame sekaligus. Pertama, gunakan medium time frame untuk membaca kondisi market secara keseluruhan. Di sini fokus kita adalah menemukan liquidity sweep atau order block yang terbentuk. Dan menurut saya time frame yang paling efektif adalah M30 atau M15. Setelah itu barulah kita turun ke low time frame seperti M5 atau M3. Tapi settingan time frame M3 hanya tersedia di TradingView. Di low time frame tujuan kita sederhana, mencari sinyal konfirmasi sekaligus menentukan titik entry point yang presisi. Nah, setelah kalian memahami time frame dasarnya, sekarang mari kita satukan semua konsep ini dan melihat bagaimana penerapannya langsung pada contoh real chart. Di layar kita sedang melihat chart XAUUSD pada time frame 1 jam. Perhatikan baik-baik. Harga sempat menembus ke bawah, menyapu sell side liquidity di bawah swing low time frame 1 jam. Namun setelah itu, harga langsung kembali masuk ke dalam range berbalik arah dengan cepat dan terdorong naik. Jika kita zoom in ke time frame M30, gambarnya menjadi lebih jelas. Di sini kita bisa melihat setelah terjadi liquidity sweep yang valid, lalu harga juga menciptakan bullish break of structure pada swing high terakhir. Dengan kata lain, seluruh elemen penting yang kita cari sudah terkumpul di sini. Pertama, ada liquidity sweep yang valid, dan kedua, ada break of structure di chart M30. Langkah berikutnya adalah kita tandai candle yang membentuk order block pada time frame M30 tadi. Dan inilah area yang menjadi demand zone kita. Area ideal yang kita tunggu sebagai titik potensial untuk entry buy jika harga melakukan koreksi. Setelah higher time frame order block berhasil kita identifikasi, tahap selanjutnya adalah menunggu harga turun menyentuh area tersebut. Seperti yang terlihat, harga memang terdorong turun, menyentuh area order block dan kemudian menunjukkan reaksi yang jelas. Disinilah kita beralih ke time frame M5 untuk mengamati lebih detail price action di dalam order block ini. Tujuannya jelas, mencari tanda-tanda reversal sekaligus titik entry yang presisi. Kalau kita lihat lebih dekat pada chart M5, terlihat bahwa setelah harga menyentuh order block M30, harga mulai terjadi perubahan structure, di mana harga menembus dan close candle di atas structure penting di M5
atau di dalam metode ICT kita menyebutnya sebagai market structure shift. Inilah momen di mana tekanan jual mulai melemah dan buyer mulai mengambil kendali. Sekarang tugas kita adalah mencari titik entry yang ideal untuk memanfaatkan momentum ini. Dan jika kita perhatikan lebih detail lagi, di dalam perubahan struktur ini terbentuk bullish fair value gap. Biasanya area ini berfungsi seperti magnet, menarik harga kembali sebelum akhirnya melanjutkan pergerakan naik. Dengan semua aturan yang terpenuhi, kita dapat memilih pendekatan entry yang konservatif, yaitu menempatkan buy limit order di midpoint dari bullish fair value gap pada time frame M5 ini. Dengan target take profit diarahkan ke buy side liquidity terakhir di chart M30. Sekarang mari kita lihat hasil dari setup ini. Begitu order buy tereksekusi, harga pun berbalik naik sesuai ekspektasi dan akhirnya mencapai target profit yang sudah kita tentukan sejak awal. Sekarang mari kita beralih ke contoh real chart berikutnya. Di sini kita melihat chart Bitcoin pada time frame M30. Perhatikan, harga sempat menyapu buy side liquidity di atas swing high, lalu berbalik arah dan mulai menunjukkan penurunan. Jika kita teliti lebih dekat, setelah terbentuk liquidity sweep, harga juga terjadi break of structure dengan swing low terbaru. Langkah berikutnya adalah menandai order block M30 sebagai point of interest kita, yaitu candle berlawanan terakhir sebelum harga turun tajam ke bawah. Setelah kita mengidentifikasi order block di higher time frame, tahap selanjutnya kita hanya perlu menunggu harga kembali memasuki zona tersebut. Pada titik ini, kita perbesar chart ke M5 untuk mengamati lebih detail price action di dalam supply zone tersebut. Begitu harga masuk ke area supply, harga langsung menunjukkan rejection. Harga juga menembus bullish fair value gap sebelumnya dengan meninggalkan fair value gap bearish, dan disinilah terbentuk inverse fair value gap. Inverse fair value gap ini seringkali bertahan sebagai resisten baru, dan dalam konteks ini memberi kita titik entry yang sangat solid untuk open posisi sell. Ekspektasi berikutnya pun cukup jelas. Harga kemungkinan akan melakukan retracement singkat ke dalam inverse fair value gap sebelum akhirnya melanjutkan penurunan menuju target berikutnya. Di sini kita akan menempatkan sell limit order tepat di midpoint dari inverse fair value gap. Lalu kita dapat menargetkan take profit di area low terakhir atau di area sell side liquidity berikutnya. Dan itulah gambaran lengkap strategi ini. Strategi sederhana tapi sangat powerful jika dipahami dengan benar. Sekian untuk materi kali ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like. Dan jika ada materi lain yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Banyak trader percaya bahwa kegagalan dalam trading disebabkan oleh kurangnya kerja keras. Mereka pikir semakin sering memantau chart, semakin banyak membaca indikator, maka peluang profit akan semakin besar. Tapi kenyataannya, kegagalan bukan datang dari kedua hal itu. Kebanyakan trader gagal adalah mereka yang tidak punya trading plan dan tidak memiliki sistem yang jelas untuk masuk dan keluar posisi dari market. Karena tanpa fondasi itu, semua analisis panjang kalian hanya berakhir jadi tumpukan angka yang membingungkan. Setiap entry posisi hanyalah tebak-tebakan dan pada akhirnya, aktivitas yang kalian sebut trading itu tidak lebih dari sekedar permainan keberuntungan. Oleh karena itu, hari ini saya akan membagikan salah satu strategi smart money concept yang menurut saya cukup efektif. Sebuah setup yang mengkombinasikan liquidity sweep, order block, dan juga fair value gap. Ketika keduanya berpadu, lahirlah sebuah setup dengan probabilitas tinggi yang bisa digunakan baik di kondisi market bullish ataupun bearish. Dan ini bukan sekedar teori, saya akan membimbing kalian langkah demi langkah langsung di chart. Sehingga di akhir video nanti, kalian bisa segera menerapkannya untuk memperkuat kepercayaan diri sekaligus meningkatkan kualitas trading kalian. Dalam skenario bullish, pola ini muncul ketika harga kembali menguji zona yang sebelumnya sudah menyapu sell side liquidity. Biasanya terjadi pada area demand atau major low. Setelah terjadi liquidity sweep itu, harga menunjukkan rejection yang jelas. Dan begitu harga kembali menyentuh order block yang terbentuk dari liquidity sweep tersebut, seringkali muncul reversal tajam yang mendorong harga naik meneruskan tren bullish yang lebih besar. Sementara pada skenario bearish, prinsipnya sama, hanya arahnya dibalik. Setup ini terbentuk ketika harga retest area yang sebelumnya sudah menyapu buy side liquidity. Hal ini umumnya terlihat pada sekitar zona supply atau di area equal high. Dan rejection dari level tersebut memberi sinyal kuat bahwa harga siap bergerak lebih rendah. Sekarang mari kita bedah detail setup pertama. Dalam skenario bullish, langkah awal yang wajib dilakukan adalah mengidentifikasi liquidity sweep yang valid pada medium time frame seperti M30 atau M15. Ciri-cirinya jelas, harga menembus level penting lalu segera berbalik arah dan dikonfirmasi dengan adanya break of structure di mana harga berhasil menembus level tertinggi sebelumnya.
Begitu hal ini terjadi, tandai order block yang terbentuk saat terjadi liquidity sweep sekaligus memicu break of structure tadi. Dan inilah area yang kita sebut sebagai higher time frame point of interest. Dalam banyak kasus, harga akan kembali menguji order block ini yang kemudian berperan sebagai zona demand tempat smart money kembali masuk ke dalam market. Setelah menandai order block, tugas kita sederhana, menunggu retracement harga ke dalam area itu. Nah, ketika harga kembali ke order block yang sudah kita tandai, kita langsung turunkan pandangan ke lower time frame, bisa M3 atau M5, untuk mencari tanda-tanda reversal atau pola pembalikan arah. Biasanya pola ini berupa market structure shift atau change of character. Buat kalian yang belum bisa mengidentifikasi pola pembalikan arah, bisa tonton video ini dulu. Setelah struktur market berubah dan ada ekspektasi harga siap bergerak naik, langkah selanjutnya adalah mencari peluang buy. Di tahap ini, fokus kita beralih pada bullish fair value gap yang muncul dalam pergerakan struktur baru tersebut. Zona ini sering berfungsi layaknya magnet, menarik harga kembali ke dalamnya sebelum melanjutkan tren kenaikan. Cara eksekusinya pun sederhana. Pasang buy limit order di midpoint atau di tengah-tengah dari bullish fair value gap pada lower time frame. Dan untuk take profit, targetkan buy sell liquidity di higher time frame. Dengan pola ini, kita mendapatkan setup yang presisi sekaligus probabilitas tinggi. Dan konsep ini juga berlaku sebaliknya dalam skenario bearish. Untuk mendapatkan hasil terbaik dengan trading plan ini, kita perlu menggunakan dua time frame sekaligus. Pertama, gunakan medium time frame untuk membaca kondisi market secara keseluruhan. Di sini fokus kita adalah menemukan liquidity sweep atau order block yang terbentuk. Dan menurut saya time frame yang paling efektif adalah M30 atau M15. Setelah itu barulah kita turun ke low time frame seperti M5 atau M3. Tapi settingan time frame M3 hanya tersedia di TradingView. Di low time frame tujuan kita sederhana, mencari sinyal konfirmasi sekaligus menentukan titik entry point yang presisi. Nah, setelah kalian memahami time frame dasarnya, sekarang mari kita satukan semua konsep ini dan melihat bagaimana penerapannya langsung pada contoh real chart. Di layar kita sedang melihat chart XAUUSD pada time frame 1 jam. Perhatikan baik-baik. Harga sempat menembus ke bawah, menyapu sell side liquidity di bawah swing low time frame 1 jam. Namun setelah itu, harga langsung kembali masuk ke dalam range berbalik arah dengan cepat dan terdorong naik. Jika kita zoom in ke time frame M30, gambarnya menjadi lebih jelas. Di sini kita bisa melihat setelah terjadi liquidity sweep yang valid, lalu harga juga menciptakan bullish break of structure pada swing high terakhir. Dengan kata lain, seluruh elemen penting yang kita cari sudah terkumpul di sini. Pertama, ada liquidity sweep yang valid, dan kedua, ada break of structure di chart M30. Langkah berikutnya adalah kita tandai candle yang membentuk order block pada time frame M30 tadi. Dan inilah area yang menjadi demand zone kita. Area ideal yang kita tunggu sebagai titik potensial untuk entry buy jika harga melakukan koreksi. Setelah higher time frame order block berhasil kita identifikasi, tahap selanjutnya adalah menunggu harga turun menyentuh area tersebut. Seperti yang terlihat, harga memang terdorong turun, menyentuh area order block dan kemudian menunjukkan reaksi yang jelas. Disinilah kita beralih ke time frame M5 untuk mengamati lebih detail price action di dalam order block ini. Tujuannya jelas, mencari tanda-tanda reversal sekaligus titik entry yang presisi. Kalau kita lihat lebih dekat pada chart M5, terlihat bahwa setelah harga menyentuh order block M30, harga mulai terjadi perubahan structure, di mana harga menembus dan close candle di atas structure penting di M5, atau di dalam metode ICT kita menyebutnya sebagai market structure shift. Inilah momen di mana tekanan jual mulai melemah dan buyer mulai mengambil kendali. Sekarang tugas kita adalah mencari titik entry yang ideal untuk memanfaatkan momentum ini. Dan jika kita perhatikan lebih detail lagi, di dalam perubahan struktur ini terbentuk bullish fair value gap. Biasanya area ini berfungsi seperti magnet, menarik harga kembali sebelum akhirnya melanjutkan pergerakan naik. Dengan semua aturan yang terpenuhi, kita dapat memilih pendekatan entry yang konservatif, yaitu menempatkan buy limit order di midpoint dari bullish fair value gap pada time frame M5 ini. Dengan target take profit diarahkan ke buy sell liquidity terakhir di chart M30. Sekarang mari kita lihat hasil dari setup ini. Begitu order buy tereksekusi, harga pun berbalik naik sesuai ekspektasi dan akhirnya mencapai target profit yang sudah kita tentukan sejak awal. Sekarang mari kita beralih ke contoh real chart berikutnya. Di sini kita melihat chart Bitcoin pada time frame M30. Perhatikan, harga sempat menyapu buy sell liquidity di atas swing high, lalu berbalik arah dan mulai menunjukkan penurunan. Jika kita teliti lebih dekat, setelah terbentuk liquidity sweep, harga juga terjadi break of structure dengan swing low terbaru.
Langkah berikutnya adalah menandai order block M30 sebagai point of interest kita, yaitu candle berlawanan terakhir sebelum harga turun tajam ke bawah. Setelah kita mengidentifikasi order block di higher time frame, tahap selanjutnya kita hanya perlu menunggu harga kembali memasuki zona tersebut. Pada titik ini, kita perbesar chart ke M5 untuk mengamati lebih detail price action di dalam supply zone tersebut. Begitu harga masuk ke area supply, harga langsung menunjukkan rejection. Harga juga menembus bullish fair value gap sebelumnya dengan meninggalkan fair value gap bearish, dan disinilah terbentuk inverse fair value gap. Inverse fair value gap ini seringkali bertahan sebagai resisten baru, dan dalam konteks ini memberi kita titik entry yang sangat solid untuk open posisi sell. Ekspektasi berikutnya pun cukup jelas. Harga kemungkinan akan melakukan retracement singkat ke dalam inverse fair value gap sebelum akhirnya melanjutkan penurunan menuju target berikutnya. Di sini kita akan menempatkan sell limit order tepat di midpoint dari inverse fair value gap. Lalu kita dapat menargetkan take profit di area low terakhir atau di area sell side liquidity berikutnya. Dan itulah gambaran lengkap strategi ini. Strategi sederhana tapi sangat powerful jika dipahami dengan benar. Sekian untuk materi kali ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like. Dan jika ada materi lain yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di materi selanjutnya.